Shalom, puji nama Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya rindu berbagi kepada kita semua. Dan saya percaya ini bermanfaat untuk kita jadikan sebuah renungan dalam menjalani hidup ini. Di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 10, di sana dikatakan seperti ini. Kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema kita atau judul renungan kita pada kesempatan ini adalah keputusasaan menghancurkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini media sosial atau media elektronik seringkali menyuguhkan berita-berita tentang orang-orang yang mengalami masalah hidup yang teramat berat, yang membuat mereka itu menjadi putus asa, sehingga nekat melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, keputusasaan juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda di zaman Nabi Nehemia, ketika mereka melihat tembok Yerusalem telah menjadi reruntuhan, ya. Mereka berputus asa karena merasa sudah tak sanggup membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu karena tekanan, ya, dan tantangan yang dihadapi terlalu besar. Selain tenaga manusianya yang terbatas, juga upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Yerusalem yang berusaha untuk melemahkan iman semangat mereka. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, seringkali hal ini juga menjadi pengalaman dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini. Hidup yang kita hadapi sekarang ini adalah berat, tanpa campur tangan Tuhan. Amat sangat berat. Dan terkadang kalau saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan terganggu, jadi lemah, karena tekanan-tekanan yang bertubi-tubi itu datang menghimpit hidup kita. Sehingga kita sepertinya tidak berdaya. Dan tidak sedikit anak Tuhan itu mengalami putus asa. Ya. Keputusasaan itu datang dalam hidup mereka. Sehingga yang tadinya mengebu-ngebu, enggak lagi. Sehingga tadinya semangat, tidak lagi semangat. Karena beban berat, tanggungan, ditambah lagi orang-orang sekitar tidak memberikan support. Sehingga kita bukan makin kuat, tapi makin terpuruk. Jadi lemah, meninggalkan, bahkan mempersalahkan orang lain. Itu akibat daripada kekuatan merosot, kekuatan iman merosot, semangat karena masalah-masalah itu. Nah kita lihat saudara-saudara, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi. Mereka hendak membawa persembahan. Apakah mereka akan selesai, ya? Mereka selesai dalam sehari. Apakah mereka juga menghidupkan kembali batu-batu yang
dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini di dalam ayat 2. Ya. Tak tahan menghadapi tekanan, mereka pun menjadi putus asa. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini di dalam ayat nas kita tadi. Membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan adalah pekerjaan yang berat dan sangat melelahkan. Kelelahan memuncak dapat menyebabkan orang menjadi putus asa, kehilangan gairah dan semangat hidup. Seperti saya katakan tadi. Ya. Kehilangan semangat untuk melayani, kehilangan semangat untuk datang beribadah, ya saudara-saudara. Kehilangan semangat untuk untuk bersaksi. Karena tekanan-tekanan itu. Dan kita harus tahu bersama bahwa keputusasaan menghancurkan kehidupan kita. Kehidupan rohani, kehidupan jasmani dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang berputus asa karena tembok-tembok dalam kehidupan kita telah runtuh. Yang tadinya kita menjadikan itu benteng, menjadi harapan kita, runtuh, ya, menjadi puing-puing. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memiliki Tuhan, saudara, jangan biarkan keputusasaan itu semakin menghancurkan hidup kita. Ya. Tidak ada, saudara, kata terlambat. Mari kita bangkit. Ya. Jangan lihat orang, tapi bangkit. Ya, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, di dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 7, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Ya, saudara-saudara, kuatkan. Ya. Jadi firman Allah yang selama ini kita dengar, selama ini kita tahu, mari hidupkan lewat iman percaya kita kepada Tuhan. Segera datang kepada Tuhan. Ya. Bahwa seluruh beban kita kepada Tuhan Yesus bawa. Kita beriman. Yesus berkata, ya saudara-saudara, ya dikatakan di dalam kita baca itu, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dia katakan apa? Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita tahu bahwa Yesus itu sanggup memberikan kelegaan. Sanggup memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kita menghadapi badai. Jangan luaskan keputusasaan itu menguasai kita. Ya. Sehingga saudara-saudara, kita seolah-olah tidak dapat berdiri, tidak dapat bangkit. Tapi percayalah, kalau engkau mengandalkan Tuhan dalam situasi apa saja, saya percaya engkau akan bangkit. Engkau tidak akan menjadi orang yang terlambat, tetapi menjadi orang yang bangkit, menjadi orang yang begitu optimis menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena ada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, di sana dia katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Mungkin engkau yang sedang baca, sedang merenungkan, engkau lelah, capek dengan keadaan, dengan situasi, pekerjaan, intimidasi. Ditambah lagi mungkin ada masalah-masalah lain, pekerjaan, rumah tangga. Percayalah, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau engkau lelah hari ini, mari manfaatkan undangan Tuhan. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dan ayat ini berkata, ia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi Allah bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia akan memberikan semangat kepada kita yang tidak berdaya. Tidak berdaya karena masalah. Tidak berdaya karena mungkin tembok yang kita kekuatan kita miliki sekarang sudah tidak ada. Tapi mari saudara, percayalah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan siap menolong.
Apapun bentuk persoalanmu, percayalah, Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada setiap anak-anak Tuhan yang tidak berdaya. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Mari kita sama-sama katakan, Amin.